program MBG yang memperbaiki kualitas gizi anak-anak kita, itu sudah pasti isinya bagus semua. Itu satu dapur, satu panci. Kenapa bisa yang ngalamin keracunan itu cuma sebagian berapa ratus? Itu gimana, Pak? Kita belum mendapatkan kesimpulan yang pasti. Saya nggak apa-apa kok dihujat, didebat, I'm okay. Tapi please ketemu gitu, dan kita diskusi aja gitu perbedaannya. Kalau saya salah saya koreksi kok, saya dari dulu. Tapi saya yakin sekali bahwa kita harus ada yang kita ubah nih dari cara kita mencetak dokter spesialis. Kan udah terbukti sangat mahal dan sangat susah. Halo netizen, gila ini baru pertama kalinya satu-satunya menteri dari Kabinet Merah Putih datang ke Bukan Kaleng-Kaleng. Dan ini adalah sosok yang dari tadi udah kita announce adalah seseorang yang diharapkan bisa menjawab kegelisahan netizen di bidang kesehatan. Pak Budi Gunadisadikin. Hai Pak. Sehat selalu ya, sehat semua ya. Sehat semua ya. Bapak kayaknya segeran, lagi rajin lari ya Pak? Lagi rajin lari. Iya nih. Kapan kita lari bareng? Ini Bang Jo pengen latihan lari katanya saya Pak. juga lari Pak, lari dari ajakan dia. Dia ngajak lari mulu. Iya, jadi saya juga lari, jangan sampai lari. Ngajakin Bang Jo, ngajakin Silvi, kalau Silvi kan jauh gitu. Ya kita kelihatan sih siapa yang suka lari, siapa yang enggak. Nah, kan? Udah berapa kilo Pak? Apa? Larinya? 42. Full maraton. Maraton. Serius Pak, itu nggak berhenti? Enggak. Gokil. Gue aja 10 kilo, mau 21, masih ini loh Pak. Masih. Tapi kan lu banyak kontennya tapi. Apa? Iya. Kontennya banyak banget ya kan? Banyakan ininya. 300 meter dia bikin konten. Iya. Makanya berarti. Tiap Culture. 200 meter. Iya, lari culture ya. Lari culture. Seberapa penting Pak lari buat Bapak? Lari itu adalah cara yang paling murah untuk bikin kita sehat. Gitu, makanya Menteri Kesehatan mesti lari. Menteri Kesehatan harus lari. Lu kan pengen jadi menteri. Lu kan nggak lari. Lu jadi mantri. Jadi mantri. Kalau Bang Jo diajakin lari, yang panas lah, yang apalah gitu. Radang tenggorokan. Radang tenggorokan. Pokoknya ada aja alasannya 1001. Ini usia saya baru banyak dihinggapi penyakit Pak. Ya, itu penyakit yang paling banyak membunuh tuh stroke jantung. Ya. Stroke jantung itu sebenarnya bisa dicegah asal tekanan darah rendah, gula darah rendah, lemak darah, kolesterol rendah. Nah, paling gampang nurunin 3 ini lari. Tuh. Murah lagi. Murah. Cuma sepatu. Paling beli Tapi kalau sepatu. kardio gitu, kalau tanpa juga mengontrol makan kan juga pengaruh dong Pak. Lebih baik ada kardio makannya cukup daripada makan doang nggak ada. Makan doang. Makan Biasanya kalau diajak lari kan gitu ya. Tapi kardio kan harus ini makan juga. Habis itu kita makan lontong sayur. Padahal kita cuma males aja sebenarnya, males lari. Aku makan banyak. Aku sebenarnya dulu mulai lari gara-gara Makan untuk bisa mengimbangi selera makanku yang nggak bisa dikurangi. Oh iya, itu benar sih. Hobi aku makan. Jangan sampai dikurangin ya Pak. Jangan sampai dikurangi. Jangan sampai Kemarin lihat ini, Bapak itu Makan kerupuk. ngitung gizi. Viral banget tuh, FYP mulu. Seru juga sebenarnya Pak. Saya orang Sunda tuh nggak bisa makan nggak pakai kerupuk. Oh, harus ada kerupuk ya. lebih renyah gitu kan. Lebih Kalau renyah. Bali gitu nggak? Gorengan sih sama aja ya. Jadi kalau gorengan juga kalori banyak. Tapi lebih nggak kerupuk kenapa? Itu isinya minyak semua. Minyak dan tepung karbohidrat. Karbohidrat sederhana. Makanya enak. jadi sebenarnya kalau menurut Pak Menkes tuh, lu mau makan apa aja boleh bos. Yang penting lu ada kardionya. Ada yang buat buang. Jam 5 pagi ya itu besok tadi ya? Iya, kalorinya Jam masih pagi lebih banget banyak ini yang ada. keluar daripada yang masuk. Itu aja intinya. Oh, oke. Tapi yang penting Pak Menteri kan nggak lari dari komentar-komentar netizen ya. Enggak, kita hadapi. Kita hadapi, kita jelaskan. Kita jelaskan. Karena sekarang tuh kan kayak gini ya Pak, urusan MBG ini hampir setiap hari di sosial media, di media mainstream itu kan jadi pembicaraan. Nah, akhirnya jadi muncul pertanyaan, nih Pak Menteri ngapain nih gitu. Menterinya sekarang membantu Pak Dadan. Jadi tugas kita udah jelas. Kalau Pak Dadan sukses, Menkes sukses. Kenapa? Yang namanya penyakit itu akibat. Kan ada sebabnya tuh. Oke. Nah, salah satu sebab yang paling besar lingkungan, makannya kurang, makannya kebanyakan, kurang olahraga, tidurnya kurang, stres, bertengkar, apa segala macam. Itu gizi itu adalah salah satu penyebab utama kita bisa sakit. Jadi kalau misalnya Pak Dadan kerja bagus, pasti Menkesnya kerja lebih ringan. Itu aja kalau saya sih. Jadi tugas saya membantu Pak Dadan agar
sukses. Kalau dia sukses, kerjaan aku lebih ringan. Tapi Bapak sempat ini nggak sih Pak, pusing gitu, dikit-dikit disalahin, perkara keracunan MBG lah, apa segala macem lah. Padahal belum nih dijawab nih gitu. Begitu jadi menteri pertama kali pegang COVID, apa yang dilakukan nggak ada yang nggak disalahin gitu kan. Jadi akhirnya udah terbiasa juga kita. Kita hadapin aja rakyat Indonesia tuh asal dijelasin aja, asal diajak ngomong, nanti kepisah lah. Kebanyakan sih mereka belum paham gitu kan. Ada yang tidak mau paham sih, tapi yang tidak mau paham udah nggak usah diurus. Jadi tapi yang belum paham itu kehadiran ya Pak ya. Iya. Membutuhkan kehadiran dan di situ Bapak hadir gitu. Iya. Pas COVID kan juga gue lihat tuh Bapak baru akan mulai menjelaskan udah dibully dulu. Habis dulu juga sama. Tapi memang benar sih ya Bang ya, kehadiran sosok menteri untuk menjawab semua keresahan masyarakat itu akhirnya jadi meredam amarah. Ya kan kita cuma pengen butuh ini ya sebenarnya ya, butuh point of view dari kehadiran negara kan sebenarnya itu aja sebenarnya. Iya. Jadi kalau nggak ada penjelasan sama sekali akhirnya jadi isunya liar kan. Jadi liar. Liar kemana-mana. Makanya gitu. kita bawa ke sini supaya Bapak bisa memberikan penjelasan itu ke publik ya kan? Menjelaskan dan mendengarkan. Udah punya istri kan? Oh sudah. Oh, udah kan? Sudah. Pernah dimarahin istri nggak? Lumayan. Jawaban paling aman Pak, lumayan tuh. Suami itu tugasnya kan karena menerima amarah istri. Gitu. Kalau kita udah dimarahin nanti emosi istri berkurang. Sama seperti masyarakat. Saya jawabnya agak bingung. Soalnya istri saya nonton. Jadi normatif ya lo jawabnya. Bahaya saya kalau jawab sembarangan. Iya. Sebenarnya kan MBG ini bagus ya. Meskipun banyak masyarakat tuh nggak ngerti sebenarnya. Waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol ya Abang Kodari ya. Sebetulnya masalahnya kan ada pada SOP yang tidak dilakukan secara sempurna. Ya akhirnya bisa terjadi keracunan. Nah, kalau dari Pak Menteri sendiri ngelihatnya gimana Pak? Saya sebagai Menteri Kesehatan sangat percaya dan sudah banyak buktinya di seluruh dunia kalau anak-anak kita gizinya bagus, pasti dia lebih sehat dan tidak mudah kena sakit. Jadi buat saya program MBG yang memperbaiki kualitas gizi anak-anak kita itu sudah pasti isinya bagus semua dan itu evidence-nya ada, jurnalnya ada. Ini bicara tentang keracunan Pak, kan satu SPPG itu bertanggung jawab kurang lebih 3.000 porsi. Nah kalau kita bicara itu satu dapur, satu panci, kenapa bisa yang ngalamin keracunan itu cuma sebagian berapa ratus, itu gimana Pak? Nah setiap ada keracunan kan kita lakukan istilahnya PE atau penyelidikan epidemiologi. Jadi polanya seperti apa? Kirim tuh orang datang sana. Yang pertama nih, itu kan kapasitas ideal 3.000. Kenyataannya lebih. Ada yang 500, ada yang 1.000, ada yang 1.500. Itu nomor satu ya. Jadi tidak semua SPPG itu memproduksi 3.000. Kan mereka butuh waktu juga untuk bisa memproduksi sampai 3.000. Itu pertama. Yang nomor 2, kita lihat tuh nyebarnya ke sekolah mana aja. Bener nggak semua sekolah kena. Ada sekolah yang kena, ada sekolah yang tidak kena. Oleh karena itu, kita kirim tuh ke laboratorium kesehatan masyarakat. Di setiap kota ada. Untuk ngelihat, kenapa sih yang ini kena, yang ini nggak kena. Nanti aku kasih contoh apa yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, di satu sekolah yang kena, itu nggak semua muridnya kena. Jadi balik lagi kan, makannya di sini kita kirim ke laboratorium. Nah, kita belum mendapatkan kesimpulan yang pasti. Tapi kita sudah kira-kira menemukan seperti apa. Gitu ya. Jadi belum pasti, karena belum semua laporan epidemiologis ini keluar. Kita kan baru info sekitar 5 hari, 6 hari lah. Penyelidikan itu mesti dikultur, itu seminggu sampai 10 hari itu keluar hasilnya. Tapi yang kita lihat nomor 1, nggak semuanya bermasalah. 1 ya. Jadi maksudnya gini, ada yang makan, ada yang nggak makan. Tuh, ada yang dikirim, dia makan, ada yang dikirim, dia nggak makan. Itu 1. Yang nomor 2, setelah kita lihat ada 5 makanan, yang kita cek itu biasanya hanya 1 atau 2. Misalnya ada pisang sama susu, susunya enggak sayur kena, tahunya kena. Nah anak-anak yang nggak makan tahu sama sayur, selamat dia. Tapi yang dia makan ini
hampir semuanya kena. Ini belum pasti, tapi penyelidikan epidemiologisnya sudah mengarah ke sana. Jadi interview kan, makan apa, itu kena. Nah, yang ketiga, memang itu tergantung dari banyak dia makan dan daya tahan tubuh anak-anaknya. Jadi kalau satu sekolah ada yang kena, yang nggak kena, yang nggak kena, tapi dia makan, itu emang lebih sehat. Kan tubuh kita kan punya pasukan Tuhan kan, immune system, darah putih lah kalau kita bilang. Jadi kalau ada yang masuk, kumannya dia lawan. Nah kalau ini dia immune systemnya bagus, itu dia lewat, dia selamat. Nah, bagaimana kita bisa menjawab itu dan pasti? Itu pertanyaan. Karena saya kalau tanya jujur, saya belum bisa jawab dan pasti. Kenapa? Karena bukti-bukti ilmiahnya belum lengkap. Itu bisa dengan pasti kalau semua laporan epidemiologisnya ini jalan. Dan ini sekarang sudah kita lakukan standar penyelidikannya itu ke seluruh puskesmas. Jadi kalau ada ini, pertama mesti interview. Kamu makan nggak? Jangan-jangan dia nggak makan. Dia kasih temennya atau dia kasih tantenya atau dia bawa pulang. Yang kedua, kamu makannya yang mana? Oh saya makannya susu ini Pak, saya sayur nggak suka. Ya selamatlah dia, gitu kan. Yang ketiga, nah, kita lihat kondisinya dia seperti apa. Ya karena ini kan isu berkembang banget di netizen. Kok bisa sih satu SPPG itu outputnya ya beda-beda. Ini ada yang keracunan, ada yang nggak. Bahkan satu sekolah yang dikirimin, yang ini nggak, ini iya gitu kan. Jadi karena komunikasi itu juga belum disampaikan oleh pihak pemerintah. Jadi kan jadi sebuah pertanyaan di netizen. Jadi kalau saya boleh sampaikan, ada yang dimakan, ada yang menerima paketnya dan makan, ada yang menerima tidak dimakan. Itu nomor satu. Yang nomor dua, begitu dia makan, tergantung makanan yang mana yang dia makan. Itu yang hipotesa kedua lah. Hipotesa yang ketiga, ya daya tahan dari yang bersangkutan. Jadi juga harus sabar nunggu apa yang di cross check ya daripada penyelidikan epidemiologisnya emang jalan. Dan terus terang memang kita baru mulai gitu. Itu sebenarnya tata caranya udah ada. Cuma kan sekarang gara-gara masif kita ingin dapatkan data yang lebih rapi sehingga kita bisa jawab dengan data yang jelas gitu ke masyarakat. Dan kita harus sama-sama bantu memperbaiki. Dan buat saya yang mungkin di pemerintah, ya kita harus mendengarkan masukan dari masyarakat itu, menampung kemarahan mereka. Karena kemarahan mereka itu sebenarnya survei gratis kan. Kita tahu kesalnya kenapa sih gara-gara ini. Mungkin dari 10 kesalnya mereka pengalaman saya di COVID, 8 bener. Ya udah kita perbaiki, minta maaf kita perbaiki. Yang penting ada perbaikannya kan. Ini kan masukan gratis. Nih kurang ini, jeleknya di sini. Mungkin bahasanya aja yang kita mesti kupingnya mesti nggak boleh tipis-tipis. Ini jelek banget sih ini, jelek banget. Itu kan artinya kita mesti perbaiki ini, dan ajak mereka juga lihat kita berusaha memperbaiki nih. Kasih dong masukan gimana caranya. Ikutan dong untuk bisa memperbaiki ini. Ini kan kalau kita lihat masalah MBG Pak, itu kan yang jadi sasaran pukul terutama kan adalah BGN. Sebenarnya di mana kehadirannya Kemenkes sendiri di dalam masalah yang dihadapi oleh program ini. Karena kan kita tahu seperti apa yang dibilang Mbak Anggi, program ini baik, tujuannya baik, tapi eksekusinya parah di bawah. Nah itu partisipasi daripada Kemenkes. Kita terus terang mulai masuk gara-gara ada keracunan, gitu kan? Kalau udah begitu keracunan, kan masuknya ke puskesmas rumah sakit. Nah itu ya bidangnya kita. Jadi pada saat begitu keracunan, kemudian makin lama makin naik, ya kita harus masuk. Nah ini kesempatan yang bagus sebenarnya. Begitu ini masuk, ini kesempatan kita undang kan. Saya bilang ke Pak Zul kan Menko-nya Pak Zul. Ini kan antar kementerian lembaga. Saya kan sudah mengalami jadi menteri di yang sebelumnya. Ini kalau nggak Menko yang undang, nanti ada masing-masing sektor merasa nggak enak, sungkan satu sama lain. Jadi Pak Zul undang lah. Itu diundang ke Menkes kan. Kita nggak pernah Kementerian Kesehatan didatangi menteri sebanyak itu, sampai Mensesnek datang, Kepala Bakom datang, semuanya datang. Jadi mungkin berapa 7-8 di Kemenkes jadi datang. Tapi bagus kan begitu datang kan Mendagri yang selama ini merasa, aduh kok saya Pemda saya Bupati Wali Kota kok nggak pernah diajak diskusi. Menteri Pendidikan Dasar Menengah yang bilang bahwa aduh ini kan di sekolah-sekolah saya nih, anak saya nih 238.000, kenapa? Justru dengan itu jadi cair, jadi terbuka dan komunikasi terjadi. Dan Pak Dadan sendiri merasa terbantu dengan adanya keterbukaan informasi ini yang selama ini mungkin saling sungkan satu sama lain lah. Jadi saya sih ngelihatnya harusnya ke depan bisa lebih bagus, insya Allah. Ya, akan ada kemungkinan turun sidak langsung nggak Pak ke SPPG gitu untuk memastikan higienisnya atau lain sebagainya? Ya kita udah datang, cuma kita kan
orang kerja ya. Saya baru diajarin, kadang-kadang Pak perlu konten juga, tapi enggak lah, kita datang untuk ngecek, udah lihat seperti apa. Yang penting kan kita bangun sistemnya. SPPG ini kan 10.000. Iya. Kalau menteri yang mau datangi kan nggak bakal bisa, kecuali kerja dia mau ningkatin follower gitu kan menteri ya kan. Tapi kan kita nggak mau begitu, kita mau beresin. Jadi harus dibangun sistem pengawasannya, sidaknya yang benar. Oke. Nah 10.000 yang tersebar di seluruh kabupaten kota ini, saya sampaikan, saya tuh punya 10.000 puskesmas di 514 kabupaten kota. Atau di 8.000 kecamatan seluruh Indonesia tuh ada. Nah ini kan bisa dipakai untuk bantu mengawasi, karena ahli gizi ada di sana, ahli kesehatan lingkungan ada di sana. Tinggal kita merangkul mereka kan, mengajak mereka, mengundang mereka, bantuin dong, diawasin seminggu sekali itu mampir ke SPPG sana. Apalagi sekarang kita udah ada datanya kan, kalau keracunan itu kan masuk ke puskesmas, kita udah tahu tuh. Even hari ini kita tahu, udah masuk. Jadi selain medsos, kita data laporan ini online udah masuk. Kita bisa cocokin, ada diperiksa dong SPPG ini kenapa udah dalam sebulan itu udah 2 kali keracunan atau 3 kali. Data itu sekarang udah masuk. Karena data ini penting sekali untuk didapatkan. Jadi kebijakan kita bikin itu ada basisnya. Berdasarkan data yang diterima dari puskesmas terkait. Oh iya. Ini tiap hari masuk udah. Sekarang saya udah tahu sekolah mana yang kena, berapa banyak anaknya yang kena, penyebabnya apa, itu udah tahu. Baru tindakannya based on itu. Tinggal sekarang saya minta ini dicocokin sama sosmed gitu kan, kadang-kadang sosmednya masuk. Dan dulu sosmednya lebih banyak daripada ini karena orang-orang takut ngelaporin atau merasa ngapain sih laporin juga nggak didengar, karena sekarang udah didengar. Sekarang hari ini aja ada 3 kejadian, 2 belum keluar di sosmed. Jadi kita udah tahu duluan. Jadi monitoringnya lebih udah lebih baik menggunakan infrastruktur yang udah ada di jadi masyarakat 10.000 kecamatan rindu ini. Ya. Karena seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa ini ada masukan yang sangat bagus nih, bahkan bagi lembaga atau kementerian ini menjadi sebuah survei gratis gitu. Kita tuh rindu seperti ketika dulu saat COVID. Ada pemberitaan, ada update tiap hari yang masyarakat bisa akses. Nah, apakah di makan bergizi gratis itu akan seperti itu? Belajar dari COVID dulu sama. Kita kan dulu juga pemerintah dihujat aja kan, ingat kan pertama kali kan. Jadi waktu saya masuk pertama kali itu ya isinya hujatan semua. Waktu itu saya ingat sama teman-teman di Kemenkes, udahlah kita panggil siapa yang paling sering menghujat kita gitu kan. Kita ranking 1 sampai 10 panggil. Kita dengerin dihujat sih, hujat abis menterinya. Tapi emang menteri kan tugasnya emang untuk dihujat gitu kan. Supaya menjaga jangan sampai hujatnya kemana-mana itu berhenti di kita. Nah, saya bilang ke teman-teman Kemenkes, jangan emosi. Karena pertama, yang mereka omongin itu udah 100%, itu 70-80% benar. Nomor 2, orang kalau ya itu sama seperti istri, kalau kita marahnya nggak pernah kita dengerin, meletup langsung kabur kan gitu kan. Tapi dengan kita dengerin kan kita jadi bisa mengurangi pressure yang ada di sana. Dan yang ketiga, saya bilang ini kan survei gratis. Daripada kita survei bayar gitu, kayak orang-orang mesti survei mesti bayar-bayar. Ini kan gratis kita dengerin. Oh ya benar juga ya, kurangnya di sini. Mereka kayak surveyor kita di lapangan kan, kayak orang auditors kita di lapangan. Mereka ya kita pakai aja itu sebagai sumber informasi. Nah, itu yang kemarin aku sempat baca, katanya dari Kementerian Kesehatan nanti akan ada data yang setiap hari akan dipublish ke publik ya Pak? Ya, waktu itu memang datanya kan udah ada. Tinggal sekarang data ini kan perlu dikoordinasi karena waktu di COVID kan leading sektornya di saya. Ini kan leading sektornya di BGN. Sekarang saya udah feed ke BGN tiap hari, Ibu Nani, Pak Jadi Bapak full Dadan. support ya? Udah. Ini tugas kita membantu mereka agar tetap sukses. Karena kalau mereka sukses, masalah kesehatan saya jauh berkurang. Jadi saya juga akan terbantu di ujungnya. Iya, dan Bapak juga jadi semakin sehat, Pak. Oh iya, betul. Karena nggak stres ngurusin anak-anak kita jadi pada sakit semua. Aduh, influencer nih. Bapak ngadain ini maraton SPPG. Itu 42 kilo. Lumayan nih. Berapa kecamatan tuh ya? Tuh berapa? Iya sih. Emang kadang-kadang yang dibutuhkan kayak tadi Bang Jo sama Silvi bilang, ada kehadiran dari negara, disampaikan terus mau mendengar, dan nantinya data-data itu yang sebenarnya lagi ditunggu, tindakan lebih jelasnya itu nanti apa. Kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri dengan BGN sendiri nih Pak, itu ada target nggak sih Pak? Meskipun ini nggak bisa diburu-buru ya. Jadi memang ini kan ada proses perizinan di depan yang harus rapi gitu ya. Baik dari sisi kualitas maupun dari sisi tata kelola. Sesudah izin keluar, ini kan ada pelaksanaan.
belum tentu kalau izinnya sertifikasinya bagus, pelaksanaannya bagus kan. Jadi ini harus ada pengawasannya dari sisi pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, khusus Kemenkes, mudah-mudahan sih zero insiden gitu kan. Tapi sebagus-bagusnya, sesempurnanya sistem kan tetap aja ada insiden. Nah sekarang bagaimana kita bisa bereaksi dengan cepat dan tepat kalau ada insiden. Nah kita mulai dari yang di awal nih, perizinan sama sertifikasi. Kementerian Kesehatan tuh ada peran di sini melalui Dinas Kesehatan menerbitkan izin yang namanya sertifikat layak hygiene dan sanitasi. Jadi apakah SPPG tersebut secara kesehatan sudah pantas untuk beroperasi? Nah kita jujur waktu ini jalan udah 10.000, ternyata banyak yang enggak kan, yang didisclose oleh Pak Kepala KSP waktu itu. Nah sekarang kita sudah berkoordinasi sama Dinkes. Karena saya tanya, kenapa nggak dikeluarin? Itu kan wewenangnya Dinas Kesehatan. Ya Pak, kita nggak pernah diajak omong juga, kita nggak tahu. Ya udah duduk bareng sama Ibu Nani sama Pak Dadan. Udah sekarang setuju, BGN udah ngeluarin surat. Ini 10.000 harus segera diterbitkan. Dikasih target 1 bulan. Nah sekarang yang pusing kepada Dinas Kesehatannya kan. Nah kita kumpulin, udah Zoom, udah segala macam. Kalau sendiri-sendiri, BGN sendiri nggak bakal kuat. Tapi dibantu 514 dinas kesehatan kabupaten kota kan bisa. Dan sekarang terakhir dari 10 apa berapa sekarang udah 296. Karena itu siklusnya kan 2 mingguan. Nah setiap 2 minggu akan kita kejar nih. Seperti apa. Yang ini yang udah masukin sekarang, tadi saya lihat angkanya 3.000-an. Yang sudah masuk. Dari 10.000 itu Pak? Dari 10.000 yang sudah masukin mendekati 3.000, 2.000 berapa. Lah ya, berarti ya. Nah tapi artinya yang 7.000 kan belum. Nah saya bilang hari ini tadi baru meeting, tulis surat ke BGN, list tuh yang 7.000 yang belum masukin. Oh Bapak siapa? paralel gitu ya? Jadi paralel kirim, tiap hari kita kirim aja. Karena ini nanti BGN lah yang memiliki wewenang untuk menekan mereka kan. Lu nggak serius nih. Kalau nggak serius cabut izinnya. Itu kan wewenangnya BGN. Dan komunikasi tetap kita jaga. Nah yang kedua kan pengawasan. Pengawasan ini, pengawasan yang bagus adalah pengawasan melekat dari institusinya. Jadi kita udah setuju sama BGN. BGN, ini kualitas operasional. Beli sayurnya, motong-motongnya, masaknya, penyajiannya, kebersihannya kan tugas SPPG. Bapak masih pastikan ada sistemnya tuh di mereka. Kita bisa bantu karena kita kesehatan lingkungan kan kita punya. Jadi kita udah bikinin checklist nih, checklist harian. Dia mesti ngapain aja, mesti tanda tangan apa segala macam, nanti lapor ke SPPG. Nah tugasnya kita adalah kayak auditor lapis kedua. Jadi saya udah bilang ke para Dinkes, Puskesmas datengin dong seminggu sekali, diperiksa ada nggak kekurangannya, dicek laporannya udah diisi dengan benar. Nah itu yang kita setuju untuk pengawasan. Karena ini yang penting nih. Kalau pengawasannya bagus, nggak bakal keluarnya jelek. Kan ada rapid test makanannya dicek juga seperti apa, kita bisa cek. Nah yang terakhir adalah kalau ada insiden. Nah ini emang tugasnya lebih banyak kita. Kita udah bikin tim gugus cepat sama Kemendagri, sama Kemendikdasmen gitu, sekolah, dinas sama Kemenkes. Kalau ada apa-apa langsung kita penanganannya, standar penanganannya seperti apa. Tapi itu penting sih Pak, itu penting sih. Pada saat dari sekian ribu itu, ketika nantinya dicek pada saat pengawasan ternyata ada yang tidak memenuhi syarat, cabut izinnya. Dan itu kayaknya harus disampaikan ke masyarakat bahwa nih negara bertindak, ya nggak sih? Tapi kalau bicara tentang MBG ya, sebenarnya kan masalahnya MBG ini bukan cuma masalah keracunan aja. Yang rame juga di media sosial adalah masalah menunya. Nah, dikatakan bahwa kemarin saya lihat ada satu postingan di media mainstream bahwa menu MBG itu isinya cuman wortel rebus, kentang rebus, dan gorengan justru. Pangsit goreng. Ya. Nah, dimana kan kalau kita bicara tujuannya MBG ini sebenarnya kan untuk memenuhi nutrisi daripada anak-anak untuk menyegah, bukan kalau saya bilang sih lebih untuk memperbaiki gizi daripada anak-anak yang malnutrisi. Nah, itu dikatakan bahwa adalah rekomendasi daripada ahli gizi daripada SPPG tersebut. Apakah di sini tuh Kemenkes nggak pernah juga berkoordinasi dengan BGN masalah penempatan ahli gizi di SPPG itu? Ya, jadi yang pertama kan itu tadi ya, di awal harus ada sertifikasi atau standarnya. Nah kita sudah kirim Desember tahun lalu ke BGN standar gizinya tuh seperti apa, gizi yang berimbang. Dulu kan terkenal 4 sehat 5 sempurna. Itu udah nggak valid tuh. Sekarang namanya gizi seimbang. Dan kita udah kasih tuh contohnya, ada isi piringku. Jadi gizi yang berimbang tuh apa aja? Udah dikirim ke MBG. MBG sudah menerapkan standarnya juga. Di masing-masing SPPG aturannya.
harus ada ahli gizi. Itu yang ahli gizi itu yang ngecek. Ahli gizi itu ditempatkan oleh BGN. BGN. Jadi BGN itu udah mewajibkan, ada aturannya harus ada ahli gizi. Cuma kan saya ngerti juga gimana bisa dia bangun 10.000 ahli gizi kan susah. Jadi saya bantu dulu sambil nunggu. Ini kan nggak semuanya sekarang punya ahli gizi ini, atau ahli gizinya ahli gizi yang gimana standar. Saya bilang, Pak BGN nanti beresin ini. Tapi sambil nunggu, saya udah punya 10.000 puskesmas, ahli gizinya 9.900 tuh. Tersebar di 514 kabupaten kota. Puskesmas tuh pasti ada ahli gizi. Ada ahli gizi, ada ahli kesehatan lingkungan, kebersihan, laler, apa segala macam. Dia tahu kan deket air, sampah segala macam. Nah ini udah kita kumpulin, udah kita zoom, bantu dong seminggu sekali, Untuk cek tengokin, untuk ngelihat. Nah, sekarang kan gimana? Ya balik lagi pengawasan yang penting kan. Sebenarnya saya ada idenya gini nih. Kan kemarin lagi rame nih. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro kan nampilin banyak SPPG yang menunya bagus-bagus gitu kan. Ada menu yang jelek-jelek, ada menu bagus-bagus. Saya lihat ini kan feedback bagus. Saya belum ngomong Pak Dadan, saya ngomong Pak Dadan, lu keluarin aja aturan. Itu semua SPPG harus upload. Harus upload di IG atau di TikTok gitu kan. Upload di TikTok. Jadi sekarang yang ngontrol semua ibu-ibu di kotanya ngontrol. Tapi dan Bapak bisa ambil orang IT-nya untuk itu harusnya ada kan orang yang pintar bisa tarik feed-nya. Mesti kasih kode aja. MBG SPPG berapa, MBG, itu depannya udah pakai MPG semua, gitu. Dengan dia tinggal ditarik gampang pakai sistem, dia bisa lihat deh, mana yang ini apa enggak. Pak nanti dia fotonya foto yang lalu apa enggak. Saya waktu kalau mau latihan maraton tuh pelatih saya tiap kali suka absen kan. Ini absen dulu Pak, ini apa sih absennya? Ada aplikasi Pak. Aplikasi apa tuh? Aplikasi absen. Kalau di foto ketahuan apa GPS koordinatnya sama waktunya, jadi nggak bisa ngibul kan? Nggak bisa ngibul. Ya itu aja pakai itu buat foto itu masakannya. Jadi ketahuan SPPG itu benar nggak koordinatnya gitu kan? Itu kan harusnya IT kamera bisa. handphone kan ada juga ada tuh yang check in apa pasti kalau buat absen pegawai negeri kan sudah pakai gitu semua tuh pakai foto. Jadi masukin aja ke TikTok sama IG, jadi kita bisa monitor. Terus katanya apa Pak? Setuju? Apa? Nggak, saya baru lihat gara-gara ada pertarungan di sosial media. Ada yang masukin menu jelek, ada yang masukin menu bagus. Dia bilang, kenapa nggak jadi standarisasi aja ya? Kemarin juga sempat ribut nih kalau bilang menu jelek adalah masalah ultra processed food yang dimasukin jadi menu MBG. Itu marah semua ahli gizi itu ultra processed food. Jadi waktu kemarin duduk kan ada perwakilan apa lagi siapa, ya marah semua tuh. Jadi masukan bagus buat kita sih. Susah nggak sih Pak koordinasinya Pak? Sekarang ini kan ada BGN, ahli gizi disiapkan oleh BGN, terus harus berkoordinasi juga dengan Kemenkes. Nanti mungkin standarnya dari Pak Budi berbeda nggak nih sama BGN? Susah nggak Pak koordinasi? Dari sisi standar aturan udah nggak berbeda. Ini tinggal masalah eksekusi. Standarnya clear. Jadi BGN standarnya udah bener. Aturannya udah jadi satu. Itu yang nggak dipenuhi. Ini. Indonesia kan selalu gitu. Ini lampu merah nggak boleh belok kanan atau nggak boleh gini. Ya dilanggar juga. Nggak ada kelihatan dilanggar. Jadi aturannya BGN sama kita udah sama, udah bagus. Tinggal eksekusinya aja yang belum sempurna. Karena kan sebenarnya kita juga nggak bisa gini Pak. Jangan pernah kita terjebak dalam statistik kan. Iya. Kalau kaitannya dengan CKG sendiri gimana Pak? Ini kan sekarang juga suka disambung-sambung ini Pak. Nah, memang gratis. Program Quick ini Bapak Presiden ada makan bergizi gratis, ada cek kesehatan gratis. Gitu. Memang ya cek kesehatan gratis ini eksekusinya sebenarnya kencang sekali. Tapi memang tidak seramai yang makan bergizi gratis. Ada bagusnya juga. Jadi saya data tiap hari dan ini kan by name by address. Ini kemarin yang daftar per kemarin udah, bukan per kemarin, per 2 hari yang lalu karena saya terima laporannya pagi ini 41 juta. Itu yang sudah melakukan cek? Yang sudah daftar. Karena dia daftar bisa sebutan sampai bulan ke depan. Yang sudah melakukan hampir 39 juta. Jadi itu gimana sih Pak mekanismenya? Apa kita langsung datang ke puskesmas gitu untuk cek atau gimana? Karena kan itu kan katanya istilahnya kayak hadiah ulang tahun katanya. Nah, jadi kasih konsepnya dulu ya. Kenapa negara-negara maju orangnya sehat-sehat, usianya lanjut? Kita sehat buat apa sih? Sehat supaya keker? Enggak kan? Sehat supaya umur panjang, gitu kan? Kalau ditanya, apa yang paling ditakutkan selain bertengkar sama anak dan istri? Wafat. Itu kan kita paling takut kan? Secita-citanya kita sama Allah Subhanahu Wa Taala kalau tanya, cinta, ngadep dong Allah. Kamu duluan deh. Gitu kan? Gitu kan? Karena kan kita itu yang paling kita takut. Nah, artinya sehat itu diukurnya dengan rata-rata usia hidup. Nah, negara-negara yang usia hidupnya tinggi, itu strategi kesehatannya berbeda dengan usia pendek. Mereka tuh bukan ngobatin orang sakit. Strateginya.
menjaga orang tetap sehat, jangan sampai sakit. Jadi kalau kita ngurusin rumah sakit, dokter spesialis, obat-obatan, itu strategi yang salah. Karena kalau ngobatin orang sakit mahal dan udah telat. Aduh, saya kena stroke nih, kena serangan jantung, dioperasi sukses. Ya jangan sampai stroke, itu kan udah risiko wafat. Kalau bisa lari lah, tidurnya cukup, makannya dikurangi, screening yang bagus. Jadi cara yang paling bagus untuk jaga tetap sehat adalah cek kesehatan. Karena yang namanya penyakit kayak kanker, stroke, jantung itu nggak akan ujuk-ujuk kena wafat, enggak. Itu kondisi kita darah tinggi dulu didiemin 5 tahun baru kena stroke. Kolesterol diemin berapa tahun kena jantung. Jadi kalau kita bisa cek kesehatannya dini, kita bisa mencegah daripada sakit. Nah, itu konsepnya kenapa Pak Prabowo jalanin cek kesehatan gratis. Nah, sekarang cek kesehatan gratis ini gimana? Ini kan jadi 280 juta targetnya. Ini program pemerintah paling besar. Dulu vaksinasi cuma 70. Stunting tuh balita mungkin 25 juta. Saya MBG nggak tahu berapa. 80 juta, 90 juta. 80 juta ya? 80 juta. Cek lagi, 280 juta setiap tahun. Hampir semua penduduk. Sejak bayi baru lahir udah kita screening. Nah, sekarang gimana ngelakukannya? Ini kan wajib. Kenapa keluarnya cek ulang tahun? Orang Indonesia kan udah bilang, kamu wajib ini ya, pakai helm. Pasti nggak pakai helm gitu kan. Jadi kita garuk-garuk. Gimana caranya ngomongnya supaya wajib-wajib ini orang nggak teracak? Ini hadiah. Orang Indonesia kalau hadiah, dia mau diambil kan. Ini hadiah ulang tahun dari Bapak Presiden. Walaupun pada kenyataannya waktu hadiah ulang tahun kan hanya sebulan ini aja. Itu banyak yang datang bawa tantenya, kok saya nggak boleh. Akhirnya kita buka sih. Namanya hadiah ulang tahun, tapi selama setahun itu kapanpun dia datang boleh. Berarti setahun sekali? Setahun sekali. Yang penting menurut saya sih tekanan darah, gula darah, lemak darah. Tekanan darah 120/80, gula darah di bawah 200, kolesterol, lemak darah di bawah 200. Itu aja dikontrol. Kalau lebih, ke puskesmas minum obat gratis. Itu insya Allah 84 tahun. Tapi itu yang jadi problem juga Pak, yang saya lihat di media sosial. Karena kan saya lihat waktu CKG diumumin itu ada golongan-golongan, jadi umur sekian, ini ceknya. Beda-beda. Nah, kadang kan di lapangan bahwa ada orang-orang yang umurnya belum mencapai, masih muda lah. Ya, muda lah gitu. Tapi penyakitnya udah sampai seperti yang di screening di umur 50-60 gitu. Nah, itu gimana Pak? Nah, yang saya bisa jamin sekarang, screening yang dilakukan di anak SD untuk beberapa penyakit itu sama dengan yang orang tua. Jadi yang paling, ya, saya hitung-hitung dari penyebab kematian aja misalnya, jantung, jantung, stroke, sama si kanker. Beberapa screening stroke, jantung kayak gula itu dilakukan SD. Penyakit apa lagi? Jiwa dulu nggak pernah kan? Iya. Nah sekarang tuh screening jiwa kita lakukan sejak jiwa. Gitu. Karena saya juga baru tahu dulu penyakit jiwa nggak pernah diukur. Jadi kita saya mau cek ada apa. Saya jadi pengen cek. Begitu saya baca WHO itu hampir 20%, 20% dari 8 miliar 1,6 miliar. Indonesia berapa? Banyak ternyata. Cuma nggak pernah ukur. Mungkin situ juga udah punya. Coba ikut screening, jangan-jangan ketahuan. Saya jadi pengen. Lu tahun kapan? Ntar gue bilang panjang umur ya Bang, nih hadiah Pak Presiden gitu. Cek kesehatan. Bisa Google tuh. Itu kan namanya mental disorder. Nomor 1 paling ringan namanya anxiety disorder. Ya, anxiety, kecemasan ya. Kita kan cemas kan? Waduh ini gaji nggak dapet nih. Oh ini kita mau jalan malam-malam ketahuan sama temen nih. Itu anxiety disorder tuh deh ini. Kemudian depression disorder. Jadi kalau terus jadi depresi itu. Wah nggak ini apa ya pokoknya depresi itu. Kemudian ada yang schizophrenia yang udah parah. Oh ini yang sering dibilang orang gila itu ya. Bulimia kayak yang si ini eating disorder. Semua disorder itu banyak penyakitnya. Banyak Pak. Kalau sekarang kita lihat di medsos itu ada yang namanya hoarding disorder. Jadi dia suka ngumpulin barang-barang sampai nggak dibuang itu. Sampai jadi penuh banget itu. Neurodeficiency disorder, autism misalnya. Itu kan itu mental ini. Coba itu banyak NPD, itu kena. Banyak sekali itu. Ya. Banyak. Oh itu ada screeningnya semua. Ada screeningnya. Cuma memang screeningnya bukan darah gitu kan. Screeningnya kuesioner. Karena itu ketahuannya dari pertanyaan kan. Jawab ini, jawab ini, jawab ini. Itu ketahuan. Dan itu dilakukan untuk SD, SMP, SMA. Jadi anak SD juga kalau misalnya masalah kesehatan yang kayak masalah kesehatan kita tuh kan banyak kan obesitas, diabetes, darah tinggi. Nah itu yang SD itu dapat screening ke sana juga. Boleh aku lawan pakai data ya. Jadi kita screening anak SD, SMP, SMA, dewasa paling tinggi apa? Tebak.
Gula darah. Diabetes. Salah. Gigi. Oh. Jadi bolong karangan Iya. sama dicabut itu dari SD 43%. Aku hafal banget. Aku juga kaget. Kenapa ternyata saya baru sadar. Nomor 1, dari 10.000 puskesmas yang nggak ada dokter cuma 400. Yang nggak ada dokter gigi 5.000. Jadi dokter gigi itu nggak ada. Makanya anak-anak kita, orang-orang tua kita yang di sana, kalau presenter giginya bagus. Coba gigi kita. Gigi dia, Pak. Kalau kita, kalau ini dua bagus. Agak kekuningan. Apalagi jadi itu gigi itu rusaknya amburadul. Pada gigi itu kalau rusak sumber infeksi. Kemudian kalau udah tua hidupnya menderita, Wah, makannya nggak bagus Asli. jadi stunting. Nah emang abis itu hipertensi. Abis hipertensi, ya saya nggak boleh ngomong gini karena sensitif nih tahu nih. Ya obesitas. Ngomong obesitas salah kan? BMI di atas 24 gitu. Karena salah. BMI itu adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Karena aku kalau pakai ngukur BMI pakai cara lain yang lebih ringan, selalu dihujat aku nanti. Jadi kemarin sempat viral gitu kan. Tapi sebenarnya enggak lah Pak. Kalau bicara obesitas sih sebenarnya itu meters lah. Iya, buat yang Karena ini ini ya kan juga ada- BMI-nya 22 ya. Soalnya kadang-kadang orang tuh menyepelekan urusan obesitas, jadi akhirnya menyerang. Maksudnya ini gue objectively gitu ya. Karena kalau misalnya lo sendiri nggak punya kesadaran untuk ngejaga diri lo, makanan lo, asupan lo, terus olahraga kita gitu kan ya. Ya iyalah lo akan jadi obesitas. Karena buat gue Mbak, yang jadi habitnya orang Indonesia adalah mereka Gula. nggak memahami apa yang mereka makan. Iya. Kayak contohnya, Yang penting enak aja di mulut ya. iya, jadi kayak adiktif sama gula. Nah ini kan adalah salah satu apa namanya? Mother of all diseases, Iya. pembunuh paling besar. Iya. Lebih besar dari rokok. Iya. Wah, Makanya ini seru. gantinya kurma tuh. Kayaknya kalau Tapi kan kurma tetap ada gulanya, ada fruktosanya. betul. Makanya olahraganya harus seimbang kan. Iya. Benar nggak Pak? Simple, kalori in intake- sama kalori out harus sama. Benar. Tapi kalau Besok kita masalah lari, Bang. gula ini Pak, ada nggak sih niatan dari Kemenkes untuk meregulasi? Udah siap, tinggal tunggu timingnya supaya timingnya keluarnya pas. Itu pembunuh apa? lebih gede dari rokok ya, Pak? Enggak, diabetes itu istilahnya tuh the mother of all diseases. Ya. Jadi kalau dia kena nggak ditangani, kenanya Memperparah mata. gitu ya. Iya, hipertensi. Habis itu juga. kena ginjal. Itu kayak ngebunuh pelan-pelan gitu nggak sih Pak? Nanti kena stroke, kena jantung. Dan di Indonesia prevalensinya tinggi dan naik terus. Ibu saya diabetes ya. Iya. Waduh, itu menderita sekali hidupnya. Tidak forever. Dan diabetes itu salah satunya apa? Kelihatannya ciri-cirinya obesity. Kenapa kalau kita lihat Singapura gini, usia paling tinggi Singapura, Jepang Ke Indonesia berapa sih, Pak? 72, Singapura, Jepang 84. Oh, sampai 80. Saya duduk tuh sama orang Singapura sering kan duduk meeting. Tahu nggak yang saya lihat minumnya orang Singapura, orang Indonesia tuh warna-warni. Ada jus orange, jus maca, Coca-Cola gini. Sana warnanya sama, air putih. Iya. Mineral. Coba Mineral deh. water. Gitu kalau kita datang ke Singapura nggak ada kopi, nggak ada teh. Ini kan datang kasih kopi, kasih teh. Iya, iya. Sana nggak ada, air putih semua. Percaya coba datang Singapura deh. Ke kantor pemerintahan. Itu kan makannya bisa pesan, ada steak, ada burger. Indonesia macam-macam tuh. Steak, burger ini. Orang Singapura ikan semua. Oh, ikan. Kalau di sini kan nasi, lauknya sambal goreng kentang. Oh, jauh Sama Indomie. gitu kan. Pakai Indomie pakai telur. Indomie. Kerupuknya karak kerupuk itu. Itu saya dibilangin sama teman saya yang Singapura bilang, "Bud, gini. Makanya kita lebih healthy dari Indonesia." Iya sih. Tapi tahu nggak SDG 3 itu ngomongnya apa? To promote healthy life, healthy and well-being. Jadi Singapura healthy, tapi kita happier. Makanya kita kan happier. Iya. Kalau gini kan kadang-kadang nggak happy kan. Aduh, saya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Kalau ini kan makan terus happy. Tapi beliau benar. Itu kalau kita bisa kontrol obesity, itu reduce drastically cardiovascular death. Dan cardiovascular itu pembunuh nomor 1 sekarang. Di Indonesia, Pak. Di Indonesia. Ini Di dunia bahkan. di dunia juga mungkin ya. Di Indonesia tuh 300.000 stroke nomor 1. Nomor 2, 250.000 jantung. 550.000 itu cardiovascular. Pengalaman saya waktu COVID, kalau Indonesia apa yang dicatat, realitasnya 3 kalinya. Jadi kalau ini 500.000 yang meninggal setiap tahun gara-gara jantung sama stroke, mungkin yang benarnya 1 juta sampai 1,5 juta. 1.5 million. Iya. Dan itu bisa di-reduce drastically dengan ini. Saya coba tanya teman-teman, ada nggak teman-temannya teman-teman di sini
yang meninggal karena stroke sama jantung. Ada, baru In the ada. last year. Baru kemarin ada. Ada suaminya wartawan terkenal itu kan, yang masih muda. Iya. Itu kan gula sama ini. Berarti sebenarnya memang yang pengen disuarakan sama negara itu bukan masalah penyembuhannya, tapi bagaimana Jangan sampai sakit. Iya. Jaga tetap Picture sehat. dulu. Iya. Makanya To harus keep you dicek healthy. gitu ya. Iya. Makanya Saya harus bilang, dicek. Nggak ada di seluruh dunia yang menterinya namanya menteri kesakitan atau menteri kedokteran. Nggak ada. Menteri kesakitan. Namanya adanya menteri kesehatan. Itu karena tugasnya dia bukan menyembuhkan orang sakit. Tapi menjaga kesehatan. Menjaga agar orang well-being. jangan sampai sakit. iya. Menjaga tetap sehat. Pak, emang kalau bicara soal kesehatan nih panjang sih Pak ya. Khususnya kayak misalnya ketika sekarang orang sakit harus ke klinik atau ke rumah sakit pakai BPJS gitu nih Pak. Kalau boleh dijelaskan sedikit. Sementara sekarang katakan satu pasien itu mereka maksimal bayar 12.500 di klinik. Nah, sementara kan operasional ini kan harus terus berjalan. Orang sakit semakin banyak dan lain sebagainya. Nih secara bisnis kan juga akan jadi berantakan nih Pak. Kalau menurut Pak Budi sendiri gimana tuh? Ini aku ajak makronya dulu ya biar teman-teman paham. Jadi begitu saya masuk sebagai orang keuangan di kesehatan, itu ada dua masalah besar dari sisi pembiayaan kesehatan. Jadi waktu saya masuk kan saya mau lakukan reform di layanan primer, puskesmas, sekunder, kemudian ketahanan kesehatan, obat-obatan sama pembiayaan kesehatan. Nah, masalahnya di dunia apa? Nomor satu, belanja kesehatan per kapita di seluruh dunia negara itu lebih tinggi daripada GDP per kapita. Jadi bahasa gampangnya nih, pendapatan suami setiap tahun naik 5,5%, kita GDP, istrinya minta belanja naiknya 10%. Gitu istilahnya kan. Nggak sustain dong, nggak bakal sustain tuh. Seberapa jauh bedanya itu pasti akan crossing. Itu kejadian di seluruh dunia. Jadi kita punya problem di seluruh dunia, belanjanya tuh naiknya lebih tinggi daripada pendapatan. Di seluruh negara. Nomor dua, belanja per kapita healthcare ini tidak ada korelasinya ke outcome. Jadi nggak ada hubungannya ke hasil. Itu tadi saya bilang, kenapa sih orang belanja obat segala macam? Udahlah, pengen umur panjang dia. Bukan pengen kurus, dia pengen umur panjang kan? Kita ukur tuh. Amerika, umurnya berapa rata? 79. Belanjanya berapa setahun per kapita? 11.900. Saya dulu pernah bercanda tuh sama menteri yang dulu tuh, teman dekat kan, menteri kesehatan. Javier Becerra namanya. If I were American, when I reach 70, gue migrate deh ke Panama sama Cuba. Dia ketawa kan. Kenapa, Bud? Habis di Panama, Cuba rata-rata usianya sama, 79. Tapi mereka spend $1.900 per tahun. Jadi ngapain gue hidup di Amerika, hidupnya sama 79, gue masih bayar apa apotek, rumah sakit, perusahaan farmasi, dokter-dokternya rumah sakit gitu mahal. Mendingan gue ke Kuba, gue hidupnya sama, gue menghemat 10.000, gue jalan-jalan lah ke Eropa sama ke Bali. Dia katakan lu nggak bisa gitu udah ngomongnya, Bud. Beda-beda rejim. Oke, bandingin sama Jepang. 84 average life lebih tinggi Amerika. Spendingnya 5.500. Oh, Jepang 5.000. South Korea 83,9, 4.500. Paling hebat apa? Singapura 84, 3.300. Nah, sesudah kita lihat, kenapa ini bisa kejadian, gapnya besar sekali. Karena memang di kesehatan itu informasinya nggak simetris. Aku kasih contoh gini deh. Di keuangan ya, apa produk keuangan semua orang pakai? Tukar rupiah dolar. Kita di Jakarta 16.000. Ke Changi 16.100. Ke New York mau belanja di money changer ya 15.800. Kalau ada orang nawarin 32.000, kita tukar nggak? Nggak ada. Kalau di kesehatan, sunat misalnya, puskesmas 500.000, RSUD udah 1 juta. Bedanya 200% tuh. Rumah sakit swasta 5 juta. 1.000%. Mana ada itu kejadian? Kenapa? Karena di sektor kesehatan ini, the supply side control the information. Kita kan nggak pada bisa debat. Usus buntu. Oh, saya CT scan ya. Yang bisa debat kan hanya 10 di bawah 5%. Akibatnya yang terjadi adalah terjadi tekanan yang luar biasa dari supply side-nya ini, rumah sakit, farmasi, praktek. Kosnya tinggi. Sementara nggak bisa diimbangi, nggak bisa ditawar dengan si supply side. Masyarakat nggak bisa nawar.
Itu sebabnya mesti dibikin asuransi. Karena asuransi yang akan neken ini. Kalau nggak akan sustain seperti yang saya bilang tadi. Iya. Jadi saya bilang kalau BPJS itu semua dokter, klinik, rumah sakit senang sama dia, udah pasti salah tugasnya dia. Dia tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Kalau BPJS membuat semua klinik, rumah sakit, apotek nggak mau kerja sama dia karena sebel, salah juga dia. Di BPJS akan berhasil kalau apa? Semua rumah sakit, klinik pengen kerja sama dia, tapi tiap hari marahin dia. Nah itu dia berhasil. Karena memang tugasnya dia menekan ini. Menekan ya. Kalau nggak, dominasi dari supply side itu akan menekan masyarakat yang 280 juta ini. Karena mereka nggak akan punya bargaining power untuk menekan balik. Nah, konsep itu yang menyebabkan supaya ini berimbang aja. Memang tugasnya BPJS bikin dia murah. Tapi kalau dia murah, Pak kita kurang nggak bisa hidup. Tapi kok makin banyak ya yang masih beroperasi dia gitu. Nah, itu artinya ya masih normal. Tapi kalau benar-benar mulai tutup-tutup, nah itu artinya BPJS-nya masih direview tarifnya. Itu untuk menyeimbangkan dua sisi ya. Jadi harus dicari memang titik keseimbangan di mana klinik, rumah sakit, praktek mandiri itu tetap bisa hidup, tapi juga harganya jangan overly abuse. Kan teman-teman tahu sendiri kan, harga obat di Malaysia sepertiga di kita. Iya. Rumah sakit sana sepertiga. Apa-apa sekarang kalau mau mahal check buat up masyarakat. Kesehatan ke Penang aja. Ke Penang. Singapura udah lebih mahal, tapi kalau Penang itu benar lebih murah. Lebih murah Malaysia. Jadi kenapa mereka bisa? Karena sistem kesehatannya mereka bukan hanya kan mereka bilang ini gara-gara pajaknya beda, bos. Pajak itu cuma beda 20%, 30%. Kalau kita beli obat Malaysia, bedanya tuh bisa di kita bisa 300%, 500% lebih mahal. Gimana tambah kurangnya pajak 20% bisa jadi 300%? Terus selain itu juga kadang-kadang ada yang beranggapan kalau tenaga kesehatan di Singapura atau misalnya di Penang itu lebih bagus. Kita kekurangan spesialis-spesialis. Betul-betul spesialis kurang di Indonesia katanya. Ketika ada orang pengen ngambil spesialis terus harus berhadapan dengan bullying. Nah, itu kan Pak Menkes sudah sering dengar tuh. Nah itu gimana tuh Pak? Kelanjutannya sekarang ini. Memang PR yang Kemenkes baru selesai lakukan adalah kita nggak pernah menghitung kebutuhannya berapa, baik dokter sama dokter spesialis. Nah, untuk yang dokter kita tahu kan sejak masuk di negara lower middle income country itu bisa di Google, bisa ChatGPT lah. Itu 1 per 1.000, 280 juta. Jadi kita butuh 280.000. Indonesia itu 0,5, 0,6. Jadi saya Menkes tuh malu juga. Saya rankingnya tuh jangankan di bawah Filipina, di bawah Thailand, Kamboja, Timur. Saya tuh setara sama Tonga sama Yemen. Negara kita tuh setara dengan Tonga dengan Yemen dari sisi jumlah dokternya. Dan itu setiap kali saya pengen, ayo tambah. So dibilang Menkesnya nggak ngerti. Ini masalah distribusi bukan. Gimana kita bisa distribusi kalau 0,5 gitu? Rata-rata dunia distribusikan gitu. Iya, distribusikan. Di dunia rata-rata 1,76. Jadi lower middle income country 1, kita 0,5, 0,6. Jadi kita lower middle income country average aja belum sampai. Dan data itu ada terbuka. Nah spesialis kita nggak pernah hitung juga. Begitu kita hitung, sekarang udah kita hitung tuh sampai 2035. Kurangnya 70.000. 70.000. Iya. Nah dari 70.000 itu produksi dokter spesialis sekarang 2.700. Jauh banget ya Pak. Jauh banget. Jadi lah sampai kita 100 tahun Indonesia merdeka juga gak cukup. Dan tapi gimana dan Pak, itu dan dulu sempat di Iya. moratorium itu pembukaannya susah sekali. Pantas saya mahal dan susah. Karena memang sedikit sekali. Saya bandingin, loh kita 2.700, emang Korea berapa sih? Korea kan 1/6 kita tuh populasinya. Populasi penduduknya ya. 3.000. Jadi kalau kita mau ukur-ukuran kan 3.000 kali 6 dong, kita harus 18.000 kan. Saya cari Inggris. Inggris berapa populasi? 1/5. Inggris produksinya 9.000. Amerika yang dekat-dekat 12.000. Ya kita kan ya salah tuh, ada yang salah. Nah itu yang kemudian kita rubah dengan sistem hospital base, kita rubah dengan kolegiumnya maksudnya kolegiumnya dibentuk agar lebih mendukung program perluasan pendidikan dokter spesialis ini, dan Bapak Presiden juga sekarang sudah minta agar diperbanyak. Ya itu part of the tapi reform. Tapi itu harus dipenuhi ya Pak, 70.000 itu. Ya kalau enggak ya gini, yang kejadian adalah yang paling mungkin gitu. Saya kasih contoh gini deh. Kematian paling tinggi stroke. Nomor 2 jantung. Iya. Ibu saya kena stroke. Oke. Cacat. Why dia cacat?
Karena dia telat. Jadi waktu dulu di Bogor kena stroke, nggak ada CT scan yang bisa periksa dia stroke-nya ischemic apa hemorrhagic. Telat, 6 jam, 8 jam telat. Stroke itu 2 jam harus tangani. Jantung itu 6 jam harus ditangani. Kalau nggak wafat. Nah, begitu saya dengar, oh stroke 2 jam ya. Saya langsung bilang, butuh alat apa sih buat stroke? Oh, butuh CT scan sama cath lab. Pasang dok di 514 kabupaten kota. Orang tuh sempet, kok Bapak mikirnya gitu? Lah iya 2 jam. Bapak sini yang bilang kalau nggak 2 jam meninggal tuh. Nah kalau kena di Sukabumi masa mesti dibawa di Bandung gitu kan? Atau di Tasikmalaya mesti dibawa ke Bandung? Nggak bisa dong, Sukabumi mesti dibawa Sukabumi. Konsep itu aja orang heran gitu. Nah waktu saya bikin, waktu saya masuk tuh dari 514 kabupaten kota, yang bisa tuh cuma 49. Yang bisa nangani. Karena nggak kepikirannya dari dulu. Nah yang saya lihat juga adalah even provinsi waktu itu ya, Babel nggak bisa, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat. Jadi kalau ada orang kena serangan jantung itu di Ambon, yang bisa dilakukan berdoa, diterbangin ke sana, karena nggak ada alat. Tapi kalaupun ada alatnya itu, kalau nggak ada tenaga, itu sebabnya mesti beresin waktu sana. Ya habis pemerintah nggak kasih alat, kita beliin alatnya 514 tuh sekarang. Oh, jadi udah pasang. Yang didapat dicela adalah Menkesnya proyek mercusuar, tidak memahami kesehatan, kan dokternya kurang. Ya dulu bilang alatnya nggak ada, sekarang kita beresin dokternya. Dokternya ya itu tadi butuhnya kan kurangnya 350. Nah lulusannya setahun cuma 25, gimana caranya? Akhirnya yuk diperbanyak, datengin dokter luar negeri. Oh tidak nasionalis. Oh ini nggak nasionalis dari konteks apa ya? Daripada masyarakat 280 juta meninggal, aku mendingan datengin dokter India kalau saya gitu ya untuk sementara, atau dia nggak bakal stay lama. Tapi akhirnya sekarang kita lobby perbanyak pendidikan. Aduh susah sekali dapat tempatnya. Akhirnya kita kirim ke Cina, ke India. Dulu kan kalau dokter lulusan sana masuk kan susah, apalagi kalau udah double minority, susah banget tuh masuk praktek. Sekarang undang-undang yang baru udah kita buka. Jadi semua diaspora datang dong. Dan kalau mau belajar di luar negeri, kalau udah benar terbukti, masa di Amerika udah lulus di sini nggak diterima, bilangnya kurang kompeten. Aduh, gimana dong? Agak nggak make sense. Padahal kita sangat butuh, karena kalau nggak 300.000 meninggal setahun. Tapi itu juga gara-gara bahwa kita nggak bisa deny Pak, biaya pendidikan ke arah medical school itu mahal banget. Itu mahal. Kenapa mahal? Karena sedikit tadi tempatnya. Makanya aku pengen buka banyak. Nah, jadi pendidikan nih, saya sudah lihat nih. Kok Korea 3.000? Kok Inggris bisa 9.000? Ternyata konsep pendidikannya berbeda. Di luar negeri tuh nggak ada pendidikan yang mesti bayar uang kuliah. Spesialis tuh nggak ada. Di seluruh dunia nggak ada, kecuali di Indonesia. Only in Indonesia. Jadi pendidikan di luar negeri tuh spesialis ini bisa rame nih nanti kalau disiarkan nih. Ada yang mungkin merasa kurang nyaman. Di luar negeri tuh, ini bukan menyamakan ya, tapi saya ambil analogi lah. Pilot 737 pesawat kecil ya. Dia kalau 747, dia kan nggak usah berhenti kerja jadi pilot, melamar sekolah penerbangan di ITB, bayar uang kuliah 4 tahun, dapat ijazah 747, melamar lagi kerja, baru bisa terbang lagi. Nggak gitu kan? Ya dia bekerja sambil belajar. Itu yang kejadian di luar negeri. Ke luar negeri nomor 1, pendidikan itu seperti magang di rumah sakit untuk meningkatkan keahlian dia. Bukan dia. Sekarang kan pendidikan kalau mau jadi spesialis, dia mesti berhenti kerja, melamar ke fakultas, bayar uang kuliah 4 tahun, bayar uang pangkal yang mungkin mahal, nggak boleh bekerja selama 4 tahun, padahal udah punya istri anak-anak, baru balik lagi. Di luar negeri nggak gitu. Dia masuk ke rumah sakit, dia bekerja sambil belajar, dia dibayar gajinya. Nah itu yang dengan undang-undang baru dirubah. Yang nomor 2, kenapa nih pendidikannya beda? Karena di Indonesia itu berbasis fakultas kedokteran, 21 atau 23 sekarang. Di Korea 300 rumah sakit. Di Inggris 500 rumah sakit. Jadi basic pendidikan adalah rumah sakit. Di Amerika 900 rumah sakit. Jadi sentra pendidikan besar. Sekarang FK ini ada 100-an. Yang punya spesialis 27, rumah sakit 3.200. Jadi ini bisa. Nah, inilah yang saya coba sosialisasikan bahwa kenapa kita jadi mahal? Karena tempatnya sedikit sekali. Dan kenapa kita susah? Karena tempatnya sedikit sekali.
Di Korea aja yang 1/6-nya kita 300 tempat, kita cuma 23, 24 gitu. Di Inggris 600, padahal penduduknya 1/5 kita. Itu pertama. Yang kedua, kenapa mahal? Karena ini konsepnya bukan berbayar. Ini konsepnya bukan kuliah. Ini konsepnya adalah magang ditingkatkan ilmunya, ditambah kompetensinya. Nah ini yang kemudian ya jadi rame karena ini merubah tatanan yang ada kan, dan ini kan ada putaran juga yang besar sekali di situ. Itu kan Bapak dulu ditantang guru-guru besar. Ya itu salah satunya. Senior. Tapi itu maju terus nih Pak. Ya saya menjelaskan. Progresnya, Pak. Saya udah biasa ditentang, dicela. Tapi kita diskusi aja. Dan kita kan ikut best practices di dunia. Kalau kemudian kita beda sendiri dengan dunia, kan kita aneh kan? Aneh. Gitu sih. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya lebih banyak lagi. Dan buat guru-guru besar yang belajar di luar negeri, dia tahu kok. Dulu itunya seperti itu dulu juga. Belajar di luar negeri kayak gitu semua, mereka juga tahu. Ini kan penjelasannya sangat mudah dipahami ya. Karena memang itu jadi permasalahan utama sih, Bang. Kenapa kita kekurangan spesialis? Satu, sekolahnya mahal. Terus tadi itu mereka kalau udah harus ngambil spesialis, mereka nggak bisa kerja. Kalaupun mereka kayak koas gitu ya Pak ya, kayak koas atau lain sebagainya, harus menghadapi seniornya yang senioritas. Akhirnya orang jadi nggak mau gitu ngambil spesialis di Indonesia gitu kan. Dan itu cara rekrutmennya juga kan sekarang masalah distribusi. Ini Pak, masalah distribusi. Setelah saya lihat, karena proses rekrutmennya agak beda juga. Kalau yang di luar negeri, itu yang hospital base itu, yang melamar adalah orang yang punya kasus. Jadi misal kayak gini nih, Nias, Sumba, itu nggak ada misalnya ortopedi. Tapi ternyata banyak kecelakaan di Nias, banyak lain di Sumba. Yang sistem yang sekarang kita bangun adalah orang Nias, dokter umum, kan semua dokter umum pengen jadi spesialis kan, rebutan kan. Orang Nias kalau ngelamar di hospital base kita, dia menang duluan. Kalau yang sekarang kan nggak gitu kan. Ya orang Nias ngadu sama orang Jakarta, apalagi dia keluarga atau kerabat, mana bisa menang, pasti kalah dia, kalah pinter, kalah koneksi, kalah apa. Itu sebabnya kenapa nggak akan terjadi, karena yang lulus dokter spesialis adalah orang-orang kota atau anak dari orang-orang kota. Kita butuhnya 80% di daerah, mungkin 60% yang masuk adalah anak dari orang-orang kota. Ya nggak akan terjadi distribusi ini. Kalau yang hospital base seperti luar negeri, yang masuk adalah dokter-dokter dari rumah sakit daerah yang tidak memiliki spesialis itu. Jadi kalau di Nias nggak ada objin. Kalau mau buka spesial objin, orang Nias pasti masuk duluan. Nah itu yang kita kan sudah jalankan 6 hospital base. Itu semua pesertanya itu dari Rote lah, Taliabu lah, dari Aru, dari Nias. Merata berarti sekarang ya Pak? Jadi itu yang kita coba diratakan. Kita baru 6 nih. Kita maunya ngejar 500. Karena kenapa? Karena Korea aja 300, 400. 6 itu nanti yang akan terserap berapa kira-kira nih? Ya setahun masih sedikit nih. Karena 6 kali 10. 60 ya? 60 satu batch setahun ya 120. Bayangin, kita butuhnya 70.000. Makanya saya ngejar 500. Terus ngejar. Kita ngejar 500. Rumah sakit pendidikan utama. Nah ini yang perlu sosialisasi karena banyak sekali yang merasa terganggu, yang merasa ini gimana. Di Indonesia kan selalu begitu Pak. Niat saya benar-benar ini harus diperbanyak. Dan kita harus perbanyak dengan meniru best practices yang terjadi di 192 negara di dunia. Kalau kita lain sendiri kan aneh. Gitu. Jadi kalau kayak gitu nih Pak, masalah di kesehatan sendiri kan banyak banget Pak. Ada MBG lah, ada CKG, ada dokter spesialis, belum lagi kita bicara soal BPJS, belum kita bicara soal kesejahteraan tenaga kesehatan, vaskes dan lain sebagainya. Nah, kalau diprioritaskan yang terakhir nih oleh Pak Menteri sendiri, reformasi di dunia kesehatan sendiri, prioritas Bapak tuh kalau diurutin apa aja tuh Pak? Jadi nomor 1 itu tadi ya. Tugas kita adalah menjaga masyarakat sehat. Jadi kalau tanya prioritas saya, kita tuh ada 6 pilar transformasi kesehatan. Ya. Pertama adalah transformasi layanan primer, ini yang pencegahan. Transformasi layanan sekunder, rumah sakit segala macam. Transformasi sistem ketahanan kesehatan, obat, vaksin, produksi dalam negeri. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan, ini BPJS, sustain apa enggak, uangnya cukup apa enggak. Transformasi SDM kesehatan, yang tadi itu dokter-dokter pendidikan spesialis. Ke-6, transformasi teknologi kesehatan. Ini adalah transformasi teknologi digital sama bioteknologi. Ini ada di sini. Kalau saya suruh prioritas.
Nomor satu, Yang primer dulu ya. primer. Kita harus jaga orang kita jangan sakit. Kenapa? sehat. Itu jauh lebih murah, jauh lebih produktif. Kalau kita sakit nggak produktif. Dan kualitas hidup lebih baik buat masyarakat. Dan lagian kalau misalnya itu orang sehat, yang lainnya kurang perlu. Iya. Nah, yang kedua, kalau saya prioritas saya SDM. Iya. Ini Iya, harus benar. direform Saya secara setuju. masif, butuh sosialisasi. Jadi aku terima kasih kalau di sini bisa bantu mensosialisasikan. Saya nggak apa-apa kok dihujat, didebat, I'm okay. Tapi please ketemu gitu dan kita diskusi aja gitu perbedaannya. Kalau saya salah saya koreksi kok, saya dari dulu gitu. Tapi saya yakin sekali bahwa kita harus ada yang kita ubah dari cara kita mencetak dokter spesialis. Kan udah terbukti sangat mahal Iya. dan Iya. sangat susah. Iya. Berarti kalau Kasihan yang anak kecil pengen jadi dokter. kasihan, iya. Iya. Banyak Pas udah gede jadi nggak jadi biasanya. Iya, karena Kok ternyata biaya begini ya kerumitannya. medical Ya. school is too high. karena konsepnya spesialis itu bukan kuliah. Di seluruh dunia tuh nggak ada yang bayar uang kuliah tuh nggak ada dokter spesialis. Nah cuma ini kan sangat sensitif. Jadi Iya, saya iya. dirasa nanti ada orang yang nggak suka, bilang bahwa Menkesnya apa lagi Lebih nih. kepada pola pikir Dia aja omongin sih. segala macam ke presiden, diaduin segala macam. Tapi kita Sebenarnya jadi paham nih. Iya. Sebenarnya intinya tuh ini, saya ingin memperbanyak, mempermudah, mempermurah dokter spesialis dan putra-putri daerah Iya. di luar Jawa yang memang kekurangan yang mendapatkan Kesempatan. prioritas masuk duluan. Benar, iya. Supaya pelayanan masyarakat Pak Presiden itu maunya merata di seluruh Merata, Indonesia. iya, benar. Biar adil gitu. Sebenarnya memang dibutuhkan ini aja sih Pak, teman-teman kita di luar sana ya, critical thinking sama open minded. Kan selama ini kan selalu satu pintu doang nih. Oke, kalau spesialis harus kayak gini. Kacamata Iya, kacamata kuda. Sebetulnya dengan yang tadi Pak Budi jelaskan, kita sendiri akhirnya jadi paham gitu. Iya. Oh, Iya. masalahnya tuh Gini ternyata amat ya, gitu. begini ya. Oh, ternyata maksudnya negara itu supaya spesialis ikut praktek juga supaya upgrade skill misalnya Iya. kayak gitu. Kenapa dokter Karena yang ngebully bukan cuma netizen nggak Pak Budi nih, sama guru-guru besar. guru besar? Iya, Yang karena sebenarnya zamannya bahkan mereka tuh berbeda. memahami, tapi Benar. mencari celah untuk Benar, emang belum paham Bang. Karena Iya. mungkin kalau zamannya guru-guru besar itu kan ya spesialis Ini harus kayak kita support nih. iya, Ayo, Pak. Iya. kita support. Ayo Pak, Bapak mau tiap hari kesini boleh Pak? iya Pak, makanya Pak Bapak harus banyak bicara. Harus mesti Iya. ngurusin ini. Karena kita juga pengen. Karena hal ini tentunya akan menjadi sebuah ini ya diskursus yang sangat positif. Iya, benar. Orang jadi ngerti gitu loh kebutuhan masyarakat kita seperti apa, kondisi real Indonesia seperti apa dan apa yang harus kita kejar dan apa yang sudah dilakukan ini baru 6 loh hospital Iya. based nih. Karena kita juga sebenarnya kan kepengennya kalau kita sakit ya Pak, amit-amit, atau kita Jangan, kalau bisa jangan sakit. Jangan, Iya. kita lari aja. paling nggak kalau kita membutuhkan tenaga kesehatan lah, Layanan sebagainya, kesehatan. pelayanan kesehatan yang terbaik, kita nggak usah jauh-jauh sebetulnya, karena kita percaya SDM kita juga unggul gitu kan, sebenarnya kita pengen kayak gitu. Nah yang terakhir banget nih Pak, karena Bapak tadi bicara soal kesehatan mulu, ini kan ada kaitannya dengan rokok nih Pak gitu. Ini terakhir banget Pak, janji deh swear gitu. Pengen tahu pendapat Bapak aja kan. Kayaknya bertolak belakang nih sama Pak Purbaya. Bapak gimana tuh Pak? Pak Purbaya tuh teman SD, SMP, SMA, ITB, udah teman berdebat dari dulu, udah teman berdebat dari dulu. Jadi saya tahu sekali beliau dan beliau ngomong gitu bukan berarti kita berbeda pendapat gitu. Biasa aja beliau kan nyeletuk-nyeletuknya. Saya waktu masuk jadi menteri dibilang menteri yang suka nyeletuk. Beliau nyeletuk juga. lebih parah ya. Tapi Kita jadi pengen nyelidiki nih SD-nya mana, SMK-nya mana, ya kan? Sampai ke ITB. Sampai ITB sampai Jangan-jangan bareng emang udah begitu kenal semua banget gitu kan? Iya, jangan. Istri aja namanya Ida sama istri aku. Gitu kan. Nah, coba saya bilang gini. Saya kan dulu di Rut Mandiri. Iya. Saya ngaku dosa aja. Semua perusahaan rokok itu saya kasih kredit. Jadi kenal sama owner-ownernya. Dan saya kasih masukan satu sini. Pak, gimana sama Pak Purbaya? Saya sampai bilang gini. Semua owner perusahaan rokok yang udah senior-senior itu berhenti merokok tuh sekarang. Gitu kan. Nggak ada yang rokok. Tapi itu aja deh. Udah jadi aja lebih banyak. Jadi kita ya teman-teman ya, targetnya itu sebenarnya bagaimana kita hidup sehat. Negara hadir kok sebenarnya. Tinggal kita beri kepercayaan, terus kita juga mulai ikutin. Kalau disuruh cek kesehatan gratis lagi ulang tahun, udah lakuin aja. Semua demi kebaikan bersama. Makasih banget Pak Budi. Oke, Udah hadir terima kasih ya. sedikit. Makasih banyak. Thank you teman-teman semuanya.